Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumil ulama'il 'amilin fid darin amin. Kitabus shalah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, orang junub dan orang yang haid atau nifas perempuan. Sekarang masuk ke dalam kitabus shalah, pembahasan tentang solat. Ta'rifus shalah lughatan, solat itu secara bahasa artinya ad-du'a bi khair, mendoakan kebaikan. Jadi solat itu secara bahasa diartikan adalah doa kebaikan, doa untuk kebaikan. Ya kan, makanya dulu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Nabi Muhammad bilang iya. As-salatu alaihima. Kata Nabi, as-salah alaihima, mensolatkan keduanya. Mensolatkan di sini artinya mendoakannya. Wal istighfar lahuma, istighfar minta ampun untuk orang tua. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji orang tua yang belum terlaksana. Wa silatur rahim allati la tusal illa bihima, menyambung tali silaturahminya orang tua. Kemudian wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-temannya orang tua. Yang pertama tadi mensolatkan artinya mendoakan orang tua. Secara bahasa solat artinya doa kebaikan. Wa syar'an, secara syariat salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Yaitu secara syariat salat adalah perkataan atau bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan muftatahatun yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Biasanya seperti itu, kebanyakannya ghaliban. Nah, fadlus shalah, keutamaan salat. Hiya ruknul tsani min arkanil Islam. Salat adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Wa hiya amududdin. Salat itu tiangnya agama. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Begitu kata Nabi Muhammad. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama kata Nabi Muhammad. Faman aqamaha, maka barang siapa yang mendirikannya, faqad aqamad-din, maka sungguh dia telah mendirikan agama, mengokohkan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din, maka dia sungguh telah menghancurkan agama. Tiang masjid kalau tidak ada tiang hancur. Agama juga begitu. Kalau tidak ada solat, agamanya hancur. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kata Nabi Muhammad, pertama kali nanti akan ditanya kepada seorang hamba pada hari kiamat solat 5 waktu. Kalau solatnya baik, semua amalnya baik, diterima. Kalau solatnya tidak baik artinya dilaksanakan tidak betul, asal-asalan. Apalagi tidak solat, bolong-bolong, rusak solatnya, rusak juga semua amalnya. Artinya kalau solatnya tidak diterima, semua amalnya tidak diterima. Coba bayangkan kalau solatnya tidak diterima. Kata Nabi, kalau solatnya rusak, semua amalnya rusak. Dia solat tapi solatnya rusak, semua amalnya rusak, tidak diterima. Itu yang solat, solatnya rusak, solatnya tidak diterima, amalnya tidak diterima. Macam mana yang tidak solat? Yang solat saja, kalau solatnya rusak kata Nabi, solatnya tidak diterima, amalnya tidak diterima. Solat rusak itu gimana? Yaitu solat asal-asalan, tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Tidak mau belajar, akhirnya sholatnya salah-salah.
solatnya rusak, amalnya pun rusak semuanya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa fadluha azim, keutamaan solat itu sangat agung. Kama waradat bihil ayatul qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah. Sebagaimana banyak hadis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan solat yang agung. Di antaranya min zalika qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li dzikri. Surah Thaha ayat 14. Apa artinya? Wa aqimis salata, dan dirikanlah solat li dzikri, untuk ingat kepadaku, kata Allah. Nah, ini orang yang gagal paham ni bahaya. Apa dia bilang? Ini ada nih orang di Pontianak. Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan solat untuk ingat kepadaku. Apa dia bilang? Berarti kalau udah ingat tak perlu solat, dia bilang. Ini orang bodoh tak mau bertanya, begitulah jadinya. Tak paham bahasa Arab, baca Quran aja gagap-gagap, memahami semaunya. Allah itu suruh wa aqimis solat, dirikan dulu solat. Untuk apa? Li zikri. Tak ada Allah bilang kalau udah ingat berarti tak usah solat. Tak ada. Solat itu jembatannya, solat itu perantaranya untuk ingat kepada Allah. Pemahaman itu berarti kalau tidak solat tak bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh dirikan dulu kan solatnya. Wa aqimis solata, dan dirikan solat, kata Allah. Fungsinya li zikri, untuk ingat kepadaku. Berarti kalau tidak solat tidak bisa dekat kepada Allah. Gitu pemahamannya. Bukan berarti kalau udah ingat tak perlu solat. Gagal paham tu gitu. Pemahamannya kalau tidak solat berarti tidak bisa dekat kepada Allah SWT. Tidak ada pula Nabi mengajarkan macam itu. Sahabat apa? Kalau udah ingat tak perlu solat. Nyaman benar. Nabi ya sampai bengkak solat. Nabi Muhammad tahajud sampai bengkak kaki beliau. Tahajudnya. Bagaimana solat wajib beliau? Pasti dilakukan. Solat tahajud ya sampai bengkak kaki beliau. Saking lamanya beliau solat tahajud. Nah, makanya ada tuh sebagian kelompok tuh macam itu. Kalau dia bilang tidak perlu solat, cukup ingat saja. Kalau lapar tak perlu makan, tengok ya nasi itu. Kalau haus tak usah minum, lihat ya airnya. Kenapa kita minum? Biar hilang haus, perantaranya minum, kan gitu. Kenapa kita makan? Untuk kenyang, menghilangkan lapar, perantaranya makan. Kenapa kita sholat? Untuk ingat kepada Allah. Kalau dia main-main ingat-ingat, ya udah tidak usah makan lah, lihat ya nasinya gitu. Itu orang pakai gitu tuh, ilmu tak jelas. Makanya jauh-jauh hari ada seorang tabi'in, Al-Imam Al-Mujahid, kalau tidak salah, Imam Mujahid. Beliau udah mewanti-wanti. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata beliau. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agamanya kalian. Ilmu ini adalah agamanya kalian. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata beliau. Maka lihat-lihatlah dari siapa kalian belajar ilmu agama. Lihat-lihat gurunya. Jangan sikit-sikit buka Google, Mbak Google, Syekh Google. Hati-hati. Situ aliran-aliran macam-macam masuk di situ. Jangan. Cari tuh guru yang silsilah sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah SAW, bukan sampai ke Fir'aun, bukan sampai ke Abu Jahal. Betul-betul. Makanya sudah diperingatkan. Betul-betul cari guru. Lihat ini guru saya nih belajarnya di mana nih. Gitu. Oh, ini gurunya ini. Guru beliau ini. Harus tahu gitu. Jangan tak jelas. Karena kalau tak jelas ilmunya pun tak jelas dari mana dapatnya. Nah, akhir ujung-ujung tak solat. Itu sudah ada sekarang kan. Salah memahami. Memang biasa orang-orang gitu tuh. Biasa orang-orang gitu tuh. Dia ada kelebihannya. Pandai ngobatkan orang biasa. Kan? Ada tuh. Ada orang yang memang ada di Pontianak tuh ada. Dia pandai ngobatkan orang. Pandai neropong orang. Nengok hati orang.
ente ni begini, begini dia bilang. Kena pula tu. Betul pula je. Tembus dia ni. Langsunglah diikut. Gara-gara itu tu ikut. Hati-hati. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah tu, itu yang mengarangnya Wali Qutub, namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau itu menjadi wali kutub, pemimpin para wali pada zamannya. Kalau tidak salah beliau itu hidup sekitar mungkin 300-400 tahun yang lalu lah, di Hadramut. Yang kita baca Ratibul Haddad biasa tu. Itu beliau tu wali kutub paling terlama. Wali kutub itu artinya pemimpin para wali pada zamannya. Kalau udah yang namanya pemimpin para wali itu luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Bukan wali biasa nih, pemimpin para wali sedunia. Namanya wali kutub. Beliau udah jelaskan dalam kitabnya. Saya udah pernah baca kitabnya. Kata beliau, kalau kamu melihat orang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menghilang, jangan kagum dulu, kata beliau. Lihat bagaimana dia dalam mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kalau dia betul ngikut syariat Nabi Muhammad, berarti dia orang yang dicintai Allah. Itu namanya karomah. Kan kalau ada kelebihan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul kan namanya mukjizat. Diberikan kepada orang soleh, karomah. Tapi kata beliau, kalau kamu melihat orang seperti itu bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menghilang, tapi dia bertentangan dengan syariat, tak solat, atau dia tak puasa, bertentanganlah dengan syariat. Jangan kagum, kata beliau. Apalagi sampai mengikuti, kagum aja jangan. Kenapa? Karena setan, iblis, tukang sihir, dukun bisa macam itu, kata beliau. Beliau sebutkan macam itu dalam kitabnya. Mewanti-wanti kita. Memang betul ada golongan seperti itu. Jangan kagum, kata beliau. Lihat, dia betul tak ikut syariat? Tengok solatnya, tengok puasanya, tengok dia mengikuti syariat. Betul, lurus, karomah berarti itu. Allah kasih dia kelebihan. Tapi kalau tidak, itu istidraj namanya. Istidraj itu sengaja diulur-ulur sama Allah biar tambah banyak dosanya, biar dia tambah lalai, sehingga nanti siksaannya tambah besar untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Kalau ada orang tak solat, duit banyak, bisnis sukses, hati-hati. Saya tak solat, duit saya banyak, bisnis saya sukses, hati-hati. Itu istidraj namanya. Istidraj itu biar tambah lalai sama Allah, memang dikasih terus biar tambah lalai. Nanti sekali Allah ngambilnya habis semuanya. Allah hancurkannya sehancur-hancurnya itu. Nah, jadi kalau mau mengukur orang itu bukan dengan kelebihannya. Kalau mau mengukur orang itu dia tuh sesuai syariat apa enggak, terutama sholat. Dan ingat, orang itu yang paling besar karomahnya bukan bisa menghilang, bukan bisa terbang, bukan bisa berjalan di atas air, bukan. Orang yang paling hebat itu kata para ulama, al-istiqamah khairun min alfi karomah. Al-istiqamah khairun, lebih baik, min alfi karomah, dari 1000 keramat. Ada orang bisa terbang, bisa menghilang, bisa jalan di atas air dan seterusnya. Itu kan kalau dia orang soleh kan karomah namanya. Tapi ada orang soleh, dia tidak bisa itu semua, tapi dia istiqamah dalam beramal soleh, terus dia lakukan. Itu istiqamah yang dia lakukan lebih baik daripada 1000 karamah. Jangan hanya 1, 2, 3 karamah. 1000 karamah bisa dikalahkan dengan istiqamah. Contoh, 5 waktu tak pernah tinggal di masjid terus, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Tahajud tiap malam tak pernah tinggal, duha tiap pagi tak pernah tinggal, ngaji Quran tiap pagi biar sikit ada dia baca, istiqamah tiap hari, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kenapa? Dia bisa mengalahkan setan, dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Jadi tolak ukur adalah orang yang syariat. Dan ketika tidak mendapatkan karamah yang seperti itu, berjalan di atas air dan seterusnya, menghilang, terbang apa, istiqamah itu dah karamah yang besar yang mengalahkan 1000 karamah. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, iza qama fis shalah, jika dia mulai mendirikan solat, futihat lahu al-jinan, dibukakan untuknya syurga-syurga. Bukan syurga,
Surga-surga kata Nabi. Surga itu bahasa Arabnya jannah. Itu kalau satu surga. Kalau surga yang banyak, jinan namanya. Dibukakan untuk dia ketika dia mulai sholat, surga-surga dibukakan untuk dia. Wa kushifa lahul hijab, dan dibuka tabir antara bainahu wa bain rabbih, antara dia dan Tuhannya. Jadi ketika dia sholat, penghalang antara dia dan Tuhannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan yang paling utama itu, amalan yang paling bagus itu sholat 5 waktu, paling bagus. Mana dalilnya? Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, yang paling mulia? Apa jawab Nabi? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, kata Nabi. Nomor 1. Beliau tanya lagi, summa ayyu, kemudian apa? Rasulullah jawab yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian beliau tanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Yang ketiga kata beliau, al jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Nomor 1 amalan paling terbaik itu salat 5 waktu. Kalau zikir yang paling terbaik la ilaha illallah, sesuai sabda Nabi Muhammad, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada hadisnya, afdalu ma qultuhu, perkataan atau bacaan yang paling utama yang aku ucapkan, wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi amalan atau ibadah yang paling mulia itu salat, zikir yang paling mulia itu la ilaha illallah. Tapi amalan yang pasti diterima oleh Allah itu salawat. Kalau yang lain, ibadah ke zikir yang lain, itu tergantung khusyuk, tergantung ikhlas. Salat kalau syarat rukun tata caranya betul, salatnya sah, kewajibannya gugur. Tapi urusan pahala, Allah lihat ikhlasnya, Allah lihat kadar kekhusyuannya. Makin banyak khusyuk, makin banyak balasan yang akan dia dapatkan. Tapi kalau salawat kepada Nabi Muhammad, biar tidak ikhlas, biar minta puji, biar pamer, biar riak, pasti dibalas oleh Allah. Saking cintanya Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Salat yang paling ibadah paling utama itu salat 5 waktu. Nah, lanjut hadis Nabi tadi itu, sesungguhnya seorang hamba apabila mulai salat dibukakan surga-surga dan dibuka tabir, disingkapkan tabir antara dia dan Tuhannya oleh Allah. Kemudian wastaqbalathul hurul ain, dan bidadari siap menyambut dia. Kata Nabi, malam yamtakhid aw yatanakhah, selama dia tidak membuang ingus, kata Nabi, dan membuang dahaknya. Jadi ketika dia solat, mulai solat, pintu surga dibuka, tabir antara dia sama Allah dibuka, bidadari siap menyambutnya, selama dia tidak membuang ingus, kata Nabi, dan selama dia tidak membuang dahaknya. Ini motivasi dari Nabi itu bagi orang yang sholat. Tapi kalau orang level atas seperti ini, tidak ngaruh sama mereka, karena tujuan mereka sholat itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ada syurga, mau tidak ada syurga, mau ada neraka, mau tidak ada neraka, tak peduli dia. Yang penting ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka bilang, kalau memang Allah tu ridho sama saya, Allah masuk saya neraka, tapi Allah ridho, saya rela, daripada Allah masuk saya surga, Allah tidak ridho. Saking jauhnya pemikiran mereka seperti itu, mengharapkan yang jauh lebih besar. Ya tapi tak mungkin lah, tak mungkin sampai begitunya, tak mungkin lah Allah ridho masuk neraka, kan tak mungkin. Allah tidak ridho masuk surga, itu tak mungkin. Tapi sampai segitunya mereka. Yang penting tujuan mereka ridho Allah, mereka tak peduli itu surga dan neraka. Yang memang seperti itulah harus kita, kan gitu. Tujuan kita memang ridho Allah, tidak peduli mau ada surga, mau ada neraka, mau ada nikmat, mau ada siksaan dari Allah, tidak peduli. Yang penting ridho Allah SWT tujuannya. Nanti di surga itu nikmat yang paling nomor 1 itu, yang paling luar biasa, bukannya bidadari, bukannya makanan enak, fasilitas yang lengkap, bukan. Yang paling enak itu di surga itu, paling nikmat itu melihat Allah sama berkumpul dengan Nabi Muhammad. Itu yang paling nikmat.
Mudah-mudahan kita dapatkan itu, amin. Ngelihat Allah, itu paling nikmat. Allah ridho, itu paling nikmat. Kumpul dengan Rasulullah. Nah, kemudian qala Rasulullah SAW, inna fis shalah la syifa. Sesungguhnya di dalam sholat itu sungguh ada kesembuhan. Nah, sholat itu obat. Tadi sore apa tadi siang gitu tuh, saya ada dapat kiriman gitu. Di mana gitu tuh, saya ngeliat dulu di medsos, Facebook atau di WA tuh. Ada orang ngirim saya, di story kawan saya, di story. Saya ngeliat kawan saya itu pasang story. Jadi dari awal sholat tuh sampai akhir tuh, di situ disesuaikan dengan keilmuan. Ketika posisi ini, apa manfaat yang buat kesehatan? Ketika posisi ruku, apa manfaat buat kesehatan? Ternyata dari awal sholat sampai akhir itu, sampai duduk tasyahud tuh, ya, duduk kita iftirash, duduk tasyahud awal kaki begini, duduk tasyahud akhir begini. Itu semuanya ada kebaikan untuk kesehatan kita. Semuanya. Apa? Tadi tuh sekilas saya tengok tuh, panjang videonya. Sekilas saya lihat tuh, ketika kita tasyahud awal duduk begini, itu ada urat saraf yang nyambung ke lambung untuk perbaikan pencernaan. Ketika sujud, ada sel-sel di otak yang tak bisa dimasuki darah, kecuali ketika sujud darah itu masuk ke situ. Dari awal sampai akhir, semua sholat itu kesembuhan. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad yang bilang. 14 abad yang silam beliau udah bilang lah. Baru ditemukan baru-baru ini, kan? Dari jauh-jauh hari beliau udah bilang tuh. Ini hadisnya. Inna fis shalah la syifa. Sesungguhnya di dalam sholat itu sungguh ada kesembuhan, kata beliau. Sembuhan untuk penyakit-penyakit yang ada di badan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Beliau bersabda, dan kesenanganku dijadikan oleh Allah di dalam solat. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau lagi sumpek banyak beban kan, orang yang paling banyak beban itu siapa? Nabi Muhammad lah. Tapi walaupun beliau paling banyak bebannya, beliau adalah orang yang paling banyak senyumnya. Jadi kalau orang jarang senyum, tanyakan dia, berat mana beban ente sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu paling berat bebannya. Bayangkan umat semua ini beliau yang ngurusnya. Beliau mikirkan bagaimana nasib umat nih. Bukan hanya di dunia kan beliau mikirkan. Dari dunia sampai alam kubur, sampai akhirat beliau mikirkannya. Berat. Jadi kalau beliau udah berat, beliau kan manusia biasa. Tapi tidak seperti, beliau kan manusia, tapi tak seperti manusia biasa gitu. Basyarun lakal basyari. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Artinya beliau juga punya sifat manusianya. Banyak pikiran, pengen hiburan. Seperti kita kan, kalau lagi tegang, sumpek, pengen hiburan. Nabi Muhammad juga itu, tegang, banyak pikiran di otak beliau, banyak pikiran, hati beliau banyak beban, mikirkan umat, nasib umat nih. Apa hiburannya? Bukan anak beliau mana-mana. Tuh kata beliau, hiburan saya Allah jadikan dalam solat. Jadi kalau beliau sumpek, galau apa tuh, pikiran banyak, solat, itu hiburannya. Itu beliau mengajarkan kita, bahwasanya solat adalah hiburan. Jika solatnya khusyuk. Kalau solat terpaksa bukan hiburan, beban jadinya. Makanya itu beliau tuh ngajaran kita tuh. Artinya solat itu jadikan hiburan, jangan jadikan beban. Jadi hakikatnya solat itu bukan beban, hiburan untuk pikiran kita, hiburan untuk hati kita, itu solat. Nah, coba ayo kita berusaha macam mana kita jadikan solat itu hiburan buat kita. Sumpek solat, kan? Bukan sumpek tempat maksiat. Kalau sumpek ke tempat maksiat, bukan solusi yang didapat, masalah tambah masalah. Memang ketika pergi ke tempat maksiat tuh hilang sebentar happy, karena setan dari itu. Selesai dari tempat maksiat, setan bisikkan lagi, pergi lagi ke tempat maksiat sana, dikasih bisikan sumpek, galau lagi. Ujung-ujung tak ada habis-habisnya, maksiat terus demi maksiat. Nah, tapi ketika sholat Allah kasih solusi. Nah, jadi sholat itu selain jadi hiburan, juga menjadikan Allah membukakan pintu solusi bagi hambanya. Apalagi tahajud, waduh paling nikmat. Tahajud paling nikmat. Bangun jam 3, cobalah besok. Bangun jam 3. Tidur awal-awal sikit.
Jangan tidur jam 1, payahlah bangun jam 3. Tidur awal-awal sikit, jam 10, jam 11 tidur. Jam 3 bangun. Nikmat. Sampai dalam kitab An-Nasaihud Diniyah itu disebutkan, yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad yang tadi Anda sebutkan. Di situ apa disebutkan? Orang-orang soleh dahulu, mereka bilang apa? Saking nikmatnya mereka itu tahajud, saking nikmatnya. Di situ disebutkan dalam kitab itu. Kata mereka, in kana ahlul jannah fi misri ma nahnu fihi bil laili innahum la fi aishin tayyib. Kata orang-orang soleh terdahulu, jika penduduk syurga itu merasakan kenikmatan seperti nikmatnya kami ketika bangun tahajud di malam hari, sungguh hidup mereka itu nikmat. Coba bayangkan, mereka itu bilang kalau orang yang tinggal di syurga itu nikmatnya seperti kami di malam hari tahajud, maka nikmatlah hidup mereka. Berarti kalau nikmat yang mereka rasakan di syurga itu tidak seperti yang kami rasakan nikmat di bangun tahajud, tidak nikmat. Kenapa? Saking nikmatnya mereka bangun tahajud tu, saking lezatnya mereka rasakan dalam bangun tahajud tu, sampai mereka bilang begitu. Kalau di syurga tu nikmatnya tidak seperti kami bangun tahajud ni, berarti tidak nikmat tu dalam syurga. Saking lezatnya. Makanya orang kalau udah dapat kelezatan itu tuh, berat kalau tidak bangun tahajud itu berat. Apalagi kalau sampai tidak bangun itu nyesal luar biasa. Makanya sebagian orang soleh juga dalam kitab itu disebutkan, kata mereka, ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Tidak ada yang membuat aku sumpek kecuali kalau udah selesai waktu tahajud. Jadi ketika tahajud tu mereka lagi bermunajat, enak berdua-duaan sama Allah, zikir sampai nangis, nikmat. Habis waktu tahajud masuk subuh, sedih dia. Kenapa? Udah habis dah waktu bercengkrama dengan Allah, masuk waktu subuh. Nikmat. Ayo carilah tu nikmat itu tu, cari. Nikmat itu tu kita cari. Itu nikmat tak bisa dikiaskan dengan duit tu, tak bisa. Itu nikmat tak bisa dibayar dengan harta berlimpah tu, tak bisa. Dalam hati nikmatnya. Nikmat. Habis tahajud tu jam 3 bangun. Biar 2 rakaat, munajat, curhat sama Allah, keluarkan isi hati itu. Ya Allah. Kadang-kadang tu nangis tu, meleleh mata. Nikmat. Habis tu zikir, istighfar, solawat sambil nunggu subuh. Hati tu tenang hati tu. Apalagi tak ada suara-suara tu kan, sepi kan. Tentram, jiwa tu tentram. Itu tu tak bisa didapatkan dengan duit tu. Jiwa tentram, hati tenang tu tak bisa. Memang Allah taruh khusus di malam hari. Makanya dalam kitab Risalatul Mu'awanah, karangan beliau juga tu, Habib Abdullah Haddad. Di situ beliau mengutip firman Allah Ta'ala, tapi bukan di dalam Al-Quran. Allah berfirman begini, kadziba manidda'a mahabbati idza jannahul lailu nama anni. Bohong, kata Allah, kalau orang ngaku cinta kepadaku, jika tiba waktu tahajud dia tidur meninggalkanku. Jadi bohong. Bukankah, kata Allah, alaisa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bi mahbubihi aw kama qala. Kata Allah, bukankah seorang pecinta senang berdua-duaan bercengkrama dengan yang dia cintai? Kata Allah bilang begitu. Bohong, kata Allah, ngaku cinta kepada Allah, jika tiba waktu tahajud dia tidak bangun, meninggalkanku. Dia tidur meninggalkanku, kata Allah. Bukankah orang yang mencintai itu senang berdua-duaan dengan yang dia cintai? Maksudnya apa? Kalau ingin berdua-duaan dengan Allah, itu waktu tahajud. Kalau aku cinta sama Allah, tidak bangun tahajud, bohong, kata Allah. Karena itulah waktunya kita untuk bercengkrama dengan Allah. Seperti pengantin baru. Pengantin baru kan kalau mau dua-duaan kan malam-malam tu, malam pertama akan bercengkrama. Kenapa? Orang yang dicintai berdua-duaan. Sampai tengah malam, sampai subuh pun jadi. Pengantin baru, pengantin lama kan tak mungkin begitu. Pengantin baru sampai subuh pun jadi. Nah, rela berdua-duaan. Jadi kata Allah, bohong kalau tidak bangun malam. Yang aku cinta, tidak tahajud itu bohong. Karena orang yang mencintai suka berdua-duaan dengan yang dia cintai. Jadi kalau mau berdua-duaan dengan Allah tu, malam tu bangun tahajud. Ngantuk-ngantuk tu lawan-lawanlah sikit. Jangan turut-turut-turutkan amat. Kalau diturut-turutkan tu memang makanya dalam suatu hadis tu Nabi bersabda, orang kalau tidur tu, kata Nabi, diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ketika dia bangun, dia baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dilepaskan 1 ikatan, tinggal 2. Kemudian dia pergi berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Habis itu dia bawa solat,
lepas lagi satu ikatan, lepas tiga-tiganya. Bangun baca doa, wudhu, solat, tahajud, lepas tiga-tiga ikatannya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kalau ada orang tidak bangun kecuali udah masuk waktu subuh, itu orang matanya kena kencingkan setan. Jadi yang tak bangun tahajud, matanya kena kencingkan setan, kata Nabi. Itu yang tak bangun tahajud, bangun subuh, dia bangun subuh tapi tak bangun tahajud, bangunnya udah subuh, kena kencingan setan. Bagaimana yang bangun jam 6 tu? Bukan kena kencingan lagi, itulah dia. Kan? Jadi merasa ya, yang merasa ketika bangun subuh, berarti itu mata kena kencingan setan. Nauzubillah min dzalik. Berarti matanya itu jadi WC-nya setan. Nah, kemudian nanti setelah ini kita bahas tentang bab waktu-waktu solat ini, tentang keutamaan solat dulu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi fa wudi'at ala ra'sihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Sesungguhnya seorang hamba itu, kata Nabi, jika dia berdiri mulai solat, Allah kumpulkan dosa-dosanya, Allah taruhkan di kepalanya. Jadi dosa-dosanya itu Allah kumpulkan, taruh di kepalanya. Setiap kali dia ruku, fakullama raka'a, setiap kali dia ruku, au sajada atau sujud, tasaqatat anhu, berguguran tu dosanya. Tapi itu harus ruku solat, harus sujud dalam solat. Bukan menunduk-nunduk gini, tak ada solat dinunduk gini. Yang ada bukan dosa jatuh ke tombe, dia jatuh kalau gitu. Kalau yang mau dosa jatuh tu rukuk, nunduknya tu rukuk solat, sujudnya solat. Itu berguguran dosanya. Jangankan pas solat, lagi wuduk ya tu dosanya berguguran dah. Ketika dia wuduk basuh muka, dosa mukanya gugur. Basuh tangan dan seterusnya, berguguran tu dosa-dosanya. Tambah lagi solat, tambah digugurkan dosa-dosanya oleh Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, bagaimana pendapat kalian jika ada satu orang, kata Nabi, di depan rumahnya ada kolam air. Tiap hari dia mandi situ sehari 5 kali, kata Nabi. Apakah kotor? Masih ada tersisa kotoran di badannya? Sahabat menjawab, tidak ada Nabi, bersih badannya. Sehari mandi 5 kali. Kata Nabi Muhammad, begitulah perumpamaan orang solat. Dia solat sehari 5 kali, bersih badannya. Sebagaimana dia mandi 5 kali bersih dari kotoran zahir, maka dia solat 5 kali bersih daripada segala dosa itu badannya. Jadi dosa itu salah satu cara untuk mengampunkan dosa. Apa solat itu? Salah satu cara untuk mengampunkan dosa. Orang tak solat parah. Orang kalau tak solat parah. Dari dunia sampai alam kubur, sampai akhirat disiksa sama Allah. Orang yang tak solat tu nanti matinya kepanasan. Dan dia mati akan merasakan kehausan. Di dalam kitab Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan itu disebutkan, orang kalau tak solat dia, ketika dia mati, matinya hina, matinya kepanasan, itu dia matinya nanti kehausan, walaupun dikasih minum air selautan, satu laut kasih dia minum, dah hilang-hilang hausnya. Jadi selalu kehausan dia. Jadi sebelum mati sudah tersiksa dia. Orang meninggalkan solat. Masuk kubur, di kubur itu Allah kasih lubang, api neraka nyembur dari lubang itu. Kemudian Allah kirimkan ular, namanya Syuja'ul Aqra. Itu ular akan makan dia dari kepalanya sampai ke ujung kakinya, ditelan sama ular itu. Meninggalkan solat. Ketika dibangkitkan oleh Allah SWT, bangkit dalam keadaan terhina. Kan panjang tuh, kan? Dihisap amalnya terhina. Di padang mahsyar tenggelam dengan keringatnya. Siratal mustaqim terpeleset masuk dalam neraka. Di dalam neraka selain dibakar, kepalanya dihancurkan malaikat pakai batu. Roh hancur, dibalikkan lagi. Roh hancur, balikkan lagi. Terus begitu. Tidak ada habis-habisnya. Terus begitu. Dihancurkan kepalanya. Yang namanya siksa neraka itu tidak ada kebalnya, makin hari makin sakit. Terus hancur, dibalikkan lagi. Kita terantuk ke dinding yang sakit kepala kita. Apakah dihancurkan sampai keluar otaknya? No. Orang meninggalkan solat. Makanya yang dulu-dulu kita pernah meninggalkan solat di antara kita ni, ingat-ingat bayar utang. Itu utang tu. Memang orang sudah taubat tu diterima taubatnya, kata Nabi, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Kata Nabi Muhammad, orang yang bertaubat dari dosa
seperti tidak ada dosa. Bersih kalau dia taubat, taubatan nasuha, menyesali, meninggalkan, berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi. Itu namanya taubatan nasuha kan? Menyesali, meninggalkan, berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi di masa depan. Itu taubatan nasuha. Memang diterima taubatnya, dosanya diampunkan, tapi hutang bayar. Solat berapa lama dia ninggalkan dari mulai balik sampai sekarang? Hitung. Lupa beb, oh duit, ingat hitung lah. Oh sebulan hutang sama mana? 1 juta. Itu 1,5 juta. Ingat semua. Oh duit. Oh solat malas nak hitung lah. Lupa dah beb. Hitung lah kira-kira berapa dari mulai balik sampai sekarang. Subuh berapa kali? Kira-kira ya. Zuhur berapa kali? Ganti tu solatnya. Kalau tak bisa langsung, ganti dicicil lah. Habis subuh ganti subuh, habis zuhur ganti zuhur. Solat. Kalau belum sampai selesai semuanya, meninggal duluan, insyaAllah dimaafkan oleh Allah. Karena sudah ada niat, sudah melakukan, sudah mulai untuk mau mengganti. Tapi keburu meninggal duluan, dimaafkan sama Allah. Jangan tak mau ganti sama sekali. Itu hutang, nanti dituntut di akhirat. Puasa juga gitu. Puasa Ramadan, dari mulai balik sampai sekarang, berapa kali tak puasa. Terus diganti. Ya, kasih tahu tuh keluarga-keluarga kita. Kalau orang tua kita pernah meninggalkan sholat dulu, kita gantikannya boleh. Boleh. Misalnya orang tua kita tidak sholat setahun, kita ganti kan. Salli fardhu dhuhri 4 rakaat qadaan liwalidi. Fardhan lillahi ta'ala. Salli fardhu dhuhri 4 rakaat qadaan liwalidi lillahi ta'ala. Ketika takbir, niatnya saya niat sholat fardhu dhuhur 4 rakaat untuk mengganti sholat ayahku karena Allah Ta'ala. Sholat ganti boleh. Kalau di Jawa itu sering. Kadang-kadang ya ada anak orang tuanya meninggal, misalnya tidak sholat setahun. Setahun kan 365 hari. Kalau kabisat 366 kan gitu. Orang tuanya tidak sholat setahun. Kadang-kadang anak itu pergi ke pondok pesantren, cari yang santri banyak, dipanggil 365 orang, suruh sholat, gantikan sholat orang tuanya. Nanti sama dia dikasih duit tuh santri-santri itu. Boleh gitu, boleh. Boleh seperti itu. Tapi ini harus diperhatikan. Tapi jangan sengaja. Oh, udahlah Ustaz, anak tinggalkan sholat ya. Jangan tinggalkan duit buat anak-anak, suruh gantikan orang. Nyaman benar kan? Itu dia ninggalkan sholat. Sholat kan harus dibayar utangnya, harus dibayar. Kemudian kalau dia sebelum meninggal taubat, nah insya-Allah dosanya diampunkan, sholatnya pun dah dibayarkan utangnya, selesai. Kalau dia tidak taubat meninggalnya, belum sempat taubat, meninggal, suul khotimah, solat tetap harus dibayar utangnya, harus tetap dibayar. Nah, urusan dia sama Allah. Urusan dia tidak taubat, urusan sama Allah. Ini tetap harus dibayar. Nah, kalau sebelum meninggal dia taubat dia, taubat, meninggal, pernah ninggalkan solat setahun, bagaimana? Tetap harus diganti, walaupun enggak beb, abah anak kemarin sebelum meninggal taubat beb, depan saya dia taubat, walau nangis-nangis. Terus solatnya belum diganti, harus ganti. Anaknya gantikan solatnya. Nah, itu kalau anaknya tidak mampu saking banyaknya bapak meninggalkan solat atau ibunya, gitu caranya itu. Panggil orang ramai-ramai. Niatnya bagaimana? Misal namanya Syamar, misal nama Syamar. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin qadaan li amar lillahi ta'ala. Ketika takbir, Allah niat, saya niat solat fardhu zuhur 4 rakaat untuk mengganti solatnya si Amar. Kalau makmum, makmuman. Ya, kalau makmum niat makmuman, jadi makmum kalau Allah Ta'ala. Akbar. Niat. Sekali solat 365 hari. Karena 355 orang yang solat. Asar itu juga. Jadi 5 kali solat selesai setahun solatnya. Karena yang solatkannya ramai. Nah kalau di Jawa itu biasa seperti itu dilakukan. Boleh. Nah, jadi kalau yang punya orang tua yang ninggalkan solat tuh ingat-ingatlah. Nah, cari santri, minta tolong solatkan. Walaupun dia udah taubat, ya utang harus tetap dibayar gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk bab tentang waktu-waktu solat dan seterusnya. Insyaallah. Semoga Allah kasih berkah dunia akhirat. Kita dengarkan azan dulu.